Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Pan Airlines 914. Tegakkan sandaran kursi dan kencangkan sabuk pengaman, karena Anda akan segera berangkat dalam sebuah penerbangan yang penuh dramatis dan kontroversi. Perjalanan ini akan ditempuh dalam waktu 37 tahun. Selamat menikmati penerbangan Anda. Kisah ini bermula pada tanggal 2 Juli tahun 1955. Sebuah pesawat penumpang Pan Amerika 914 lepas landas dari New York menuju Miami, Florida, AS. Ada 57 penumpang yang ikut terbang dengan pesawat tersebut. Pesawat lepas landas tanpa masalah, tapi 3 jam kemudian ketika pesawat seharusnya sudah mendarat di bandar udara tujuan, pesawat tersebut justru tak kunjung terlihat. Radar menara kontrol di Miami tidak melihat tanda-tanda kedatangan atau sinyal darurat yang mereka terima dari pesawat Pan Amerika itu. Ketika petugas menara kontrol di Miami menghubungi petugas menara kontrol di New York, mereka mendapatkan jawaban yang membingungkan bahwa Pan 914 telah lenyap dari radar. Sebuah fakta mengarah pada hilangnya pesawat tersebut. Selain tidak terdeteksi radar, pengatur lalu lintas udara juga tak bisa menghubungi pilot pesawat melalui radio. Investigasi segera dilakukan. Satu-satunya penjelasan yang masuk atas peristiwa itu adalah pesawat terbang itu telah jatuh di Samudra Atlantik. Lalu, tim pencari dan penyelamat dikerahkan di perairan Samudra Atlantik, tapi tidak ditemukan tanda-tanda pesawat jatuh, bahkan puingnya pun tidak terlihat. Alhasil, meski investigasi tidak selesai, tapi secara resmi pesawat itu dinyatakan jatuh. Meski ada banyak pertanyaan dari para keluarga korban, tak satu pun pihak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada pesawat Pan Amerika 914 hingga 37 tahun kemudian. Kisah ini berlanjut pada tanggal 9 September tahun 1992, di Caracas, Venezuela. Juan de la Corte, seorang petugas pengatur lalu lintas pesawat di Bandar Udara Caracas, saat dia memberikan arahan pada satu penerbangan, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, dia melihat satu titik pesawat muncul entah dari mana di layar radar pemantaunya. Ini sesuatu hal yang tidak biasa terjadi, lalu de la Corte melakukan pengecekan. Dia yakin tidak salah dan pengecekannya sudah benar. Akhirnya, de la Corte dan rekannya menyaksikan pesawat itu secara langsung. Dalam waktu kurang dari 10 menit, pesawat tersebut semakin terlihat jelas. Awalnya, pesawat terlihat biasa saja, namun semakin dekat semakin jelas bahwa itu sebuah pesawat tua, pesawat penumpang DC-4 McDonnell Douglas yang masih menggunakan baling-baling dan bukan menggunakan mesin turbin modern. Memang kala itu pesawat tua DC-4 masih ada, tapi bisa dipastikan sudah tidak dipergunakan lagi di dunia penerbangan. Itu baru awal dari keanehan, yang paling mengherankan ketika pilot pesawat misterius itu menghubungi petugas menara kontrol dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Kami di mana?" Sebagai petugas, Juan de la Corte menjawab bahwa mereka di Bandar Udara Caracas dan ia bertanya tujuan penerbangan pesawat tersebut. Suasana hening hingga pilot pesawat menjawab, "Kami Pan Amerika 914 terbang dari New York menuju Miami, Florida. Dengan membawa 4 awak kabin dan 57 penumpang." Menara kontrol seperti benar-benar kecolongan. Apa yang dilakukan pesawat itu hingga melenceng hingga sejauh 1100 km dari titik tujuan? Bagaimana pesawat tersebut tiba-tiba bisa berada di Caracas, Venezuela? Pilot pesawat itu berkata bahwa mereka sudah dijadwalkan untuk mendarat di Bandar Udara Miami pukul 9.55 pada tanggal 2 Juli tahun 1955. Seisi ruangan menara kontrol jadi terdiam. De la Corte tak habis pikir mengapa si pilot berkata begitu. Karena hal tersebut di luar akal sehat, tapi ia tetap membantu pesawat itu mendarat dengan selamat. Akhirnya, pesawat tua kembali mengudara dan terbang meninggalkan Bandar Udara Caracas menuju Miami. Tak ada kata yang bisa menjelaskan keterkejutan de la Corte dan rekan-rekannya di menara kontrol. Kemudian, jet tempur pun dikirim untuk mengikuti pesawat tersebut, akan tetapi laporan mengatakan mereka telah kembali ke Miami.
Pesawat itu mendarat di Miami hanya beberapa jam setelah meninggalkan Caracas. Namun, yang mengejutkan bahwa mereka terlihat masih sama seperti 37 tahun saat menghilang. Hal ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai kebenaran cerita ini. Gimana menurut kalian semua? Apakah kisah ini hanya fiktif belaka?